kekayaan gamelan Bali kita jangan hanya dianggap sebagai sesuatu yang hiburan. Hal yang paling prinsip dari Bali apa alatnya? Gamelan. Gamelan apa yang paling prinsip? Bunyi. Ilmu musik, bro. Oh, oke. Ini dasarnya musik itu ilmu, bro. Karena gini loh, musik untuk ritual sudah apa lagi? Kita tidak berbicara tentang itu. Apa lagi? Tapi behind-nya, kenapa bisa slonding cocok untuk ini, gambang cocok untuk ini, gong gede cocok untuk ini. Awal aja. Swastiastu. Rajang Sore kembali lagi kita hari ini. Ya. Kita jadi mahasiswa sekarang kan. Karena kita menghadirkan Bapak dosen. Aku mengetantung link dunia. Kampus saya para dosen. Oh, kampus. Oke. Jadi ini Wiana. Cang dapat tekan hal yang paling sederhana lucu. Kan caranya maco Instagram ini. Sampai Jani saya dari pertama kali kenal Wiana, kayak cara maco Instagram ini gitu. Oh, ya beli. Ada beli. Nah, keren sana Lisa gitu. Keren sana Lisa gitu. Keren tuh nama anak. Ya, Ana itu saya, Lisa itu istri. Keren tuh anak. Kene gini dulu, itu kan zaman Facebook. Oh, nama Facebook dibawa ke Instagram. Ya, dulu Facebook itu 2000 berapa ya? 2010 saya baru punya Facebook. Itu dibuatkan oleh Wian Dibio. Di Becis. Kalau tuh Dibio tuh zaman Friendster dia udah ahli. Iya, udah ahli. Dia orang warnet waktu itu. Oh, Dibionya di Becis kan kenal. Di Becis. Cewek. Pasal dia yang buatkan Facebook gitu. Oh, itu pakai nama ini. Keren gitu. Zaman itu ya keren itu di apa ya? Keren gitu. Oh, keren untuk gininya. Dibio lah yang salah satu memberikan advice nama itu. Advice-nya. Oke. Karena Yong yang Facebook gitu. Ya itu pertanyaan bodoh saya sebenarnya, Sebenarnya pertanyaan bodoh. Keren sana lu. Cerana gitu kan. Cerana maco saya jadi bingung gitu. Analis di Facebook ada analisa keren gitu. Oh. Terus ketika membuat akun Instagram, nyelap untuk saya ada pilihan tuh keluar kan. Ini keluar keren analisa gitu. Ya, opsinya itu ya. Sampai sekarang itu kepake. Karena saya bisa ya ngutang hati itu. Ya, apalah arti sebuah nama, Wi. Tapi keren, Jud. Yo, sih orang keren. Dalam arti kerennya yang seorang anak yang terkenal dengan pelaku dan pola pikir. Ada orang keren itu karena nanti siap di kolom YouTube tuh pemuda yang di Mekarsari, Dajo tuh. Orang keren tuh kalian sekarang tuh keren beli itu kita harus sekarang. Yang paling brengsek komen di sosial media net awang cambaran itu orang Ci. Wipino aja ikene. Ipino. Ikado. Bukan ngosong Manu ya benar ya. Coba komen ada si mani komen lain ketek. Tapi jangan salah Pino tuh dulu di SMA Ubud dia tuh menjadi kiper sepak bola kan? Dia kan kiper sepak bola Timnas Muda. Dan dia juga kipernya SMA Ubud Porseni. Di waktu yang bersamaan dia tukang ceng-ceng SMA Ubud yang juara 2005. Juara satunya ya? Pino bukan ceng. Pino tukang ceng-ceng ya. Bahasanya seolah-olah komposer banget gitu loh. Iya, karena memang ya nawang Pino. Memang nawang ya kan? Nawang. Gitu. Dari apa yang buat itu dia mengamati berarti ya? Yang belah ganjur di Banjar ceng-ceng ya kan pada ngerti. Bahasa kagong Pino tuh. Pino suka gong. Ini ceng mulai dua ya. Berarti bisa dibilang translator dia di Banjar. Maksud itu yo menyampaikan selimpah-limpah lah. Iya, mangit tuh ya tuh. Keras lo itu ya, mungkin dia sudah. Abe, wah yang cari cang megailen misalnya yang sekegong. Kecil main ortu. Plus kan itu udah hebatnya Pino tuh. Pino pasang waktu itu kalau nggak salah yang nyengceng akit dan dia cokdro. Cokdro kan coraco. Itu kan itu pemain pengemal jalan tuh. Ida cokdro pernah bawa jalan itu. Cokdro rakani dong masih pernah bawa ke cokdro agong. Ya semua. Waktu itu Pino kita ngajak tuh cokdro Upi mata gede jena. Lebok nih be ngajak telu tuh. Pino asane nih telu. Cokdro yang pertama Upi nyelaga. Iya. Wah ceng-ceng tuh. Tukang ceng-ceng kebanggaan Gus Tejo. Pino. Pantas bahasanya gitu. Lain keteknya sing mandi komen obah. Ya karena dia mengalami. Waktu cewek intayan ada cewek belaganjur misi trompet. Hah? Belaganjur misi trompet? Tahun baru udah coba bikin. Belaganjur cewek ya misi trompet. Waktu itu udah Walid ngajak Gus De Winyana
Klikop. Pino pemain trompet. Si Ceng-Ceng, Lengkap lah dia sebenarnya no. Dan Pino tuh pemain anu ya loh, pemain drum band ya, main trompet ya. Ya Liu, sebenarnya Cang nak ngerti Pino, nak macano nih di Liu dan ngerti Pino ternyata makanya dia nawang. Nawang ya. Komposisi saya tuh ya mengikuti dan sekan. Oh. Yes. Mas pokoknya bahasa musikal triplet ngerti ya. Iya. Ngerti ya walaupun ya ini sekan mangit itu biasa. Liu wing lah anak buah gitu wing. Terus yang di orang nggak buah tuh. Ya di DN. Asli. Mana apa? Apa lu nih? Lepal gue aja ya. Seangkatan ya? Seangkatan lepal. Wah, dia mau mangit gue. Selepal gue aja ya. Apa yang ketoko nak Ceng? Pokoknya Ceng. Selepal gue aja ya. Ini masalah tunal. Ini lah tunal kira kau. Saya mani Ceng. Dah sudah mancing. Aduh, Kecil sudah tunai ya wis. Oke, Kira kau. Dari perjalanan Wi bersama teman-teman di SMA, kalau Tiang pernah dengar aja sih Nesa Niko 2005 juara 1 ya. Pernah dengar aja Tiang. Karena Tiang kan alasan Tiang masuk Nesa juga karena analisa pertama guna tangan megamal mulu. Kan kuda Nesa. 2010. Oh sabo. 2010. Enggak di bawah angkat genyol itu pasti Tiang Gabit. Oh Gabit. Itu Gabit orang penabuh jalan masih. Gabit. Otaknya memang cerdas ya orangnya. Alasan yang di Nesa kan karena gambalan sih. Berarti memang di ruang lingkup Wi pada saat itu sudah melakukan gini ya. Inovasi-inovasi ya. Yang Wi tangkap belajarnya. Siapa melalui nih? Gus Tejo, melalui pengurutnya Pak Gus Tejo. Nesa atau saya? Nesa dan Wi pribadi. Khususnya Wi pribadi. Nesa itu begini, dia waktu saya sekolah di sana dan sebelumnya Nesa itu punya strategi yang bagus dia. SMA Negeri 1 Ubud. Dia punya satu strategi yang bagus dia. Kalau dia waktu itu berbicara tentang tentang akademis akademis scientist gitu. Ilmu pasti ya. Dia pasti akan bersinggungan dengan SMA Stuganya pada waktu itu. Dosman atau urusan olimpiade aja berat Bang lawan tuh. Benar. Satu-satunya cara untuk mendongkrak nama waktu itu favorit waktu itu adalah lewat seni dan olahraga. Itu yang menjadi salah satu waktu itu Tiang kalau tidak salah kepala sekolahnya Pak Agung Cakeng Peta itu pintar sekali meramu manajemen SMA Ubud. Kurikulumnya dia tahu kurikulumnya agak kalau berjuang melawan Dosman apalagi kalau tataran provinsi melawan SMA 4, SMA 1, SMA 3 berat. Kok Olimpiade matematika itu berat aja. Bukannya tidak, tapi berat. Lalu apa yang bisa dilakukan? Karena berbasis di Ubud, otomatis Ubud satu kan ya terkenal dengan seni pertunjukan. Kemudian dan oleh itu masuknya teman-teman di Tegalalang. Waktu itu dengan faktor Pak Guru Sirapan dari Tegalalang almarhum beliau. Pak Dana, guru olahraga. Itu juga salah satu orang yang membawa andil besar bagi di bidang olahraga. 2005 itu zaman keemasan kita loh bro di SMA Ubud dalam konteks non ilmu pasti. Non akademis. Termasuk Wi karawitan. Saya karawitan. Waktu zaman saya siswa SMA Ubud yang tergabung dari IPA, IPS dan bahasa. Itu adalah kalau untuk seni ya itu gabungan dari 3 grup gamelan hebat. Sulamani, Gento Bonosari, Cenikmaya. Ada di sana waktu itu semua. Anggotanya bergabung jadi satu di Nesa. Ya. Kalau Anda waktu itu mau mencari penabuh pilihan itu Telung Barung kan. Sulamani satu barung di SMA Ubud. Gento Bonosari yang dari Pelihatan bahasa itu di Ubud masuk. Cewek semua di Ubud pada waktu itu. 2005 loh. Medio 2005-2006. Dong saya ngigal loh, Makanya Ampuro dalam tanda kutip waktu itu kita biasa waktu itu ngenyek teman di Kokar. Serius? Ya sejauh mana Anda membuat karya itu pernah ya. Tapi itu kan dalam konteks kompetisi positif. Oke, benar. SMA Ubud itu pernah memainkan karya Pak Windo Jayabaya loh. 2005 waktu itu Ubud Festival. Karyanya Pak Windo Jayabaya itu pernah dimainkan oleh SMA Ubud. Zaman saya, Cok Tro yang main gitar, saya main piano waktu itu. Piano, organ. Iya. Tadi Mandanu menang
angklung waktu itu semua. Berarti dari sana sudah mendapat sentuhan-sentuhan inovatif, karya-karya musikal inovatif Ya. itu ya? Tahu nggak kenapa saya, ini jujur ya, Ya. bukan masalah apa. Tahu nggak kenapa saya memilih SMA Negeri Ubud? Kenapa? Ini andil paman saya, Bli Sudirano. Pak Sudi ya. Ketika saya belajar gamelan dari tahun 2000, katakanlah, begitu saya mau masuk dari setelah tamat dari SMP Ubud, kan orang memprediksi saya akan kokokar. Kan. Terus apa yang dilakukan? Dan kebetulan paman saya Pak Bli Sudirano juga sama Ubud dia, orang IPA dia. Tamatan IPA. Ya. Saya masih ingat dia menyarankan saya yin megamel, asana nu ngidang melajah di luar untuk menjadi hebat megamel. Yin dot menurut mekenang, leankin jawi, kengosek yang ada dua rai. Ya. Itu menurut saya. Yin dot melajah rasa di Sulamani menurut. Bercukup kok asan ini. Untuk kedepannya saya sepertinya Bli Sudi ngomong, tapi tidak ngomong gini. Kedepannya saya perlu orang-orang karawitan yang tidak ininya yang pintar, tapi ininya juga main. Gitu. Masuk ke sekolah umum. Nah pada waktu itu mohon maaf yang di Kokar sedang disiplinnya untuk akademisnya agak turun. Agak turun. Kontrolnya agak turun waktu itu. Fokus ke praktis berarti ya? Praktek aja. Oke. Mudah-mudahan akan itu berdampak ke perguruan tinggi nanti. Begitu Tiang masuk di SMA Ubud, kelas 10, kelas 1 kan, belum 10, kelas 1 SMA waktu itu. Kan masih random kelas 1, 2, kelas 3. Begitu akan menginjak ke kelas 2, kan ada penjurusan. Kan ada tes TPA, potensi akademik. Ya. Pada waktu itu lebih cenderung saya masuk ke IPS daripada ke IPA. Hasil penilaian itu cenderung saya IPS, lebih ke IPS, tidak lebih ke IPS ketimbang ke IPA, apalagi bahasa. Sehingga saya mendapat dari kelas 2 sampai kelas 3 itu IPS. Kelas 1 sampai kelas 2 IPS. Kelas 2. Kelas 2 sampai kelas 2 IPS. Dan itu juga memberi kesempatan untuk lebih bisa menggamel. Nah, menggamel oke. Saya tidak ya kalau mulai IPA karena waktu itu sedang hangat kan, muruk di CW, muruk di Sudomani. Yang ada masalah di IPA. Tapi ternyata potensi saya itu memang ada di ilmu sains. Ilmu pasti. Ilmu pasti. Tidak ada memang saya punya itu. Karena ketika di IPS, raport saya tahu. Waktu itu ada kelasnya di IPS kan sosiologi. Antropologi, geografi, sejarah. Ekonomi lagi situ. Ekonomi dan akuntansi kan hitung-hitungan Ekonomi dan akuntansi saya didor strip kan remedi, karena ada remedi waktu itu. Didor strip kan remedi. Ekonomi dan akuntansi loh. Didor strip kan remedi. Tetapi nilai sejarah, nilai geografi itu 90-88. Senang mengulik sesuatu hal ya, yang sejarah saya 90 terus. Oke. Geografi saya 88. Bukan itulah, antropologi. Suatu ketika di kelas 3 awal, ada waktu itu kalau tidak salah lomba menulis artikel tentang kebudayaan. Saya sangat ingin waktu itu. Dan saya waktu itu Pak Bli Sudi sedang ada di Kanada. Saya main ke rumahnya. Waktu itu masih ada almarhum Kak. Apa yang saya dapatkan? Itu artikel Bli Sudi tentang Selonding Tenganan. Saya baca. Bli Sudi kan memang orang senang nulis. Nulis, pintar. Saya baca. Oh begini cara nulis, terus saya baca. Satu hari itu saya baca artikel tugas-tugas S1-nya dia. Ya. Kemudian waktu itu yang menulis tentang Ngelawang Barong. Kalau nggak salah. Ngelawang Barong. Dan waktu itu lolos nominasi tapi tidak ada kelanjutan. Di tingkat kabupaten? Provinsi. Oke. Tidak ada kelanjutan, pokoknya udah selesai gitu. Nah, dari sana saya waktu itu kok kayaknya Ragore sekan kan masuk di Karawitan. Masuk di Karawitan isi sasar saya. Iya. Pada saat menyelesaikan lulusan 2007 itu saya ada fase pada saya gamang. Karena pada waktu itu melejit pariwisata bekerja ke luar negeri. Orang yang kuliah berbondong-bondong ke STP, Ibilindo, Dianapura. Dianapura. Itu orang tua saya yang notabene seorang supir di Pitamaha.
Lunas Kekaryaan di Puri di Pitamaha. Dia menginginkan saya untuk bisa menjadi bayangan dia dari teman-temannya bekerja di luar negeri secara. Ya. Waktu itu Bli Sudi sudah menolak. Bli Sudi sudah menasehati saya, ngundang nyemak ke Partosia. Ingat saya tanya Bli Sudi waktu itu. Sehingga Bli Sudi itu sepertinya dia paham dengan potensi saya, potensi Megamal dan akademi itu bisa digabung. Bisa digabung kok nih gitu ya. Bisa. Dan Bli Sudi waktu itu sudah mendapat beasiswa S2 dulu di Kanada. Di Kanada. Akan lanjut S3-nya dia. Nah, begitu saya waktu itu ikut kata orang tua lah. Saya sudah ke Dianapura dengan Pino loh. Mana ke Dianapura ya? Dengan Pino. Naik motor. Pernah waktu itu Pino nggak bisa naik motor ya. Dia ikut saya. Ben Pino kenapa? Nah, ke Dianapura udah minta brosur. Udah bayar pendaftaran apa yang bayar itu 200.000. Dengan Pino. Udah ke Dianapura dengan Pino. Sudah. Saking keluguan Wiana mengikuti orang tua, ya. Orang tua ya. Terus saya anak tunggal kan. Terus. Begitu, tapi saya nggak ngomong lebih Sudi. Tapi Bli Sudi udah menasihati saya dengan mendoktrin, jangan. Begitu saya waktu itu sedang ada proyek silang budaya di CW 2007 tuh. Oke, proyek silang budaya. Muridnya Bli Sudi datang Pit sama Pedi Sanjino. Itu di CW ada kalau ada kata buku kreasi Panggul namanya Check This Out dan karya kreasi Brace Self Wayan itu produksi itu dah. Silang budaya itu. Kan itu ada arsipnya di YouTube ya? Ada. Oke. Ada bisa lihat. Waktu itu saya melihat ketika saya sudah ke Dianapura, saya melihat waktu itu Pak Michael Tenser datang kan. Bli Sudi kan kayak udah dianggap kayak anak oleh Michael Tenser. Datanglah Michael Tenser dan Bli Sudi menyatakan waktu itu toleh Michael dosen tuh gitu. Gaya aja hebatnya dosen, coba kan gitu. Saya ingat kata-kata Bli Sudi yang paling menusuk waktu itu pada waktu Nuasen loh, Nuasen proyek itu. Dia gini kalau tidak salah, tepat yang kurangnya lah lebih ya. Ini proyek ini adalah berguna untuk teman adik-adik yang ingin serius dengan gamelan, ingat ya. Pak Michael Tenser Bli Sudi. Oh, Bli Sudi. Pada arahannya pada saat Nuasen ya. Di atas Starbucks waktu itu. Oh, di atas Starbucks yang keduanya ya. Dengan Semarang Danau. Saya udah merasa tersentil karena waktu itu saya udah mengabaikan Bli Sudi. Begitu saya mendaftar 3 harinya, saya kena DB. Saya mendaftar dari DB pokoknya DBB pokoknya yang ngamar harus di Arisanti. Makanya waktu itu proyek CW itu yang pepanggulan Cek di Sauto Eka Sutawan, Eka Kakul yang nanti yang mengenang ngajak Dibio mengenang. Untuk pepanggulan tuh, untuk kreasinya nanti saya masa penyembuhan sama masa itu dengan situasi masih gitu. Nah, ketika hari pertama saya ngamar CW pelatihan, apa yang dilakukan teman-teman CW datang dengan teman-teman dengan Pit menjenguk saya ke Arisanti dan Bli Sudi secara khusus dengan istrinya datang waktu itu menceramahi pangsing biar supaya lanjut ke dan pada saat 16 yang harusnya saya tes dengan Pino itu saya dalam keadaan di Arisanti opnamo. Di Arisanti opnamo. Begitu saya artinya udah hilang. Sampai tanya ke Pak, tanggal ini saya tes ini kalau di sini gimana caranya? Ya jangan pikir itu, sembuh dulu. Fokus sembuh. Waktu itu saya ingat kenapa ya Gongde Iswara menjenguk saya. Gongde Iswara kan teman SMA tuh, Gongde Iswara. Dengan teman-teman OSIS kalau nggak salah datang menjenguk. Dia bilang Iswara gini. Dia ngobrol tentang balerung Sudomani dengan Gento gamelan itu kadang Mekal tuh loh, dua barung gamelan. Dia ngobrol itu saya sampai bilang asalnya raga masuk di sini gara pengtul lah isnya. Wah, bagus itu. Dan saya langsung merasa waktu itu dingin dan keluar keringat seperti mau sembuh. Saat itu saya ngomong sama Bapak saya bilang tahu apa? DC masuk.
Bapak lah dulu. Ya, Langsung merestui Oh, langsung ya. Diisi masuk. Oke. Diisi masuk. Nah, diisi masuk akhirnya berangkat mundur. Akhirnya saya latihan. Kemudian saya pernah bertemu dengan Bligus Teja. Bligus Teja menyatakan begini waktu itu. Bligus Teja sudah selesai dia S1. Dari Bligus Teja saya mendapat informasi bahwa katanya untuk ada sekolah S2 namanya. Tapi di Bali belum ada waktu itu tentang komposisi yang adanya di Solo. Harus ke Solo ya. Di Solo. Pascanya harus ke Solo ya. Dan waktu itu bapak saya nanya begini. Orang isi itu lulusan di UPU tuh banyak. Lalu kamu mau ke isi, saya restui kamu harus jadi sesuatu ya. Dikasih target. Bapak siap mau utang. Itu seorang supir. Waktu itu seorang supir belum sangat pasca bom Bali kan. Iya, Betapa getirnya Ekonomi kita ya. tapi bapak saya tekad ya. Tahu apa yang sangu saya masuk diisi oleh bapak saya? Apa? Tahun 2007 tuh. MacBook Macintosh G-Port. Itu dibeli dari Beli Sudi. Itu sangu saya ke sekolah ke isi dan pasar. Dengan kepedean yang luar biasa ya. Saya menenteng laptop kelas. Boleh tanya angkatan saya yang sebut kan angkatan namanya Genggong namanya. Iya kan beliau kan angkat Nuyana. Beliau ini. Itu Sohib. Sohib orang tua. Sengeng. Rudi Sengeng paling tahu perjalanan saya. Wi nggak bawa laptop dari teman-teman Wi yang tidak yang pada saat itu belum ada mengenal laptop. Ya, beliau yang dengan kelingsirannya datang itu yang paling mendamaikan suasana Genggong tuh. Iya, Rudi Sengeng dengan akrobatiknya gitu. Tapi saya berutang banyak sama berdua itu. Kalau nggak ada berdua itu mungkin saya nggak punya istri. Hah? Dibantulah orang. Oke. Udah seng bong di. Rudi Sengeng kelas lo belum. Si masih lawas belum yo. Bong di. Saya nelpon istri saya dari kamarnya dia. Waduh. Nah, artinya kembali bahwa sangu saya, orang tua saya sebegitunya dan Beli Sudi waktu itu menghibahkan laptop G-Port-nya untuk saya beli. Wow. Laptop G-Port waktu itu. 2007 loh, Dewi. 2007. Laptop belum seperti sekarang. Kuliah saya diisi. Adalah pertama kali waktu itu Pak Winel mengajar mata kuliah notasi karawitan. Tugas pertama tahu membuat notasi sangsih polos, kortekan selisir. Diketik jawaban Pak Winel. Itu saya mendapat jawaban Beli Sudi kenapa saya harus tidak ke Kokar. Dan ini kritikan yang terbuka untuk teman-teman di Kokar. Ayolah, Anda itu cikal bakal kami kalau mau ke perguruan tinggi. Siapkan orang-orang kalau di perguruan tinggi nanti saya jelaskan lebih jauh. Semester 1 itu praktek 20%, 80% teoritis. Makanya itu kritikan tiang dengan teman-teman di Kokar. Wow, keren. Harus juga seperti itu caranya. Jangan hanya sebatas memang dia vokasi, tapi kedisiplinan tetap harus dijaga. Oke, kedisiplinan secara keseluruhan ya. Nah, kenapa saya balik waktu itu? Rudi Sengeng dan beliau anunya. Kan teman-teman nggak punya kemampuan ngetik. Word, Office itu nggak bisa. Saya sama Word kan makanan sehari-hari. Iya, benar. Kan? Ya. Nah, teman-teman apalagi akuntansi kan Excel. ya. Excel kan? Terus saya oke saja. Semua tulisan saya itu saya ketik rapi dengan salah satu saya diberikan printer Bapak. Wow. Dan saya waktu itu teman-teman masih ngetik Rudi masih ngupang ya ngetik. Aku warnet zaman warnet. Ada jasa ketik kok. Ada jasa ketik. Ada jasa ketik. Seputaran kampus ya? Ada jasa ketik. Oke. Kamu apa, Bo? Makanya teman-teman tuh nulis malu di double folio, abang tukang ketik, ada ketik ya. Mohon maaf, ini notasi Bali. Notasi Bali. Oke. Saya udah punya font. Wah? Beli Sudi kan ngasih saya font di sana ngetik Bali itu pusing. Waktu itu kan Bali Simar, belum Balinis. Oh, Bali Simar Bado kan dong? Udah. Bali Simar duluan. Teman-teman di UNUR udah menggunakan Bali Simar. Wow, keren. Oke, lanjut. Bali Simar loh. Oh iya. Sebegitunya Beli Sudi itu. Mempersiapkan. Ya, mempersiapkan. Memfasilitasikan Wiyana ya.
Berarti kan ketika Wiana nyampe menginjakkan kaki pertama di instansi akademis pendidikan di ISI, saya kaget berarti ya? Nggak begitu shock ya? Sangat tidak. Buku-bukunya sebelumnya sudah saya baca. Buku-buku pengantar karawitan semua itu sudah saya baca. Di rumah Bisudi semua kan. Bisudi itu kan kolektor buku. Apalagi waktu itu dia datang dari Amerika, buku apa yang enggak? Saya, Galungawan, Pradika, ada nama Deendra, Dekbuk, Alan. Kita waktu itu sedang SMA loh. Musik yang kita dengarkan adalah world music. Publik masih malu-malu waktu itu. Masih anak rumahan. Oh, udah introvert ya? Publik itu, Septa itu penabuh dari kecil dia udah hebat. Ya sih, kalau itu sih akademisnya bagus. Dia atlet sepak takraw Gianyar. Dia pernah dilema ibunya. Cewek kalau festival, Kuprit harus main sepak takraw di Jembrano. Mau pilih yang mana? Kalah sepak takraw nu, itu kone Kuprit. Orang gara-gara mau gamal bawa kalah. Wih. Sebenarnya bukan itu. Ya mungkin ya luwungnya musuh guys. Kalau Kuprit ya hebat kan ya. Lakinya waktu dulu beda ya. Ya, lakinya beda ya. Pemain hebat ya. Asal disiplin. Pada waktu itu kita semua termasuk Septa sudah mendengarkan karya-karya world music. Tidak hanya gamelan Bali. Afrika. World music dah dari seluruh benua dah. Nah, kemudian karya-karya klasik itu sudah kita diperdengarkan oleh Bisudi. Karya klasik? Ya. Kita sudah diajak berbicara musik akademis oleh Bisudi zaman itu. Belum lagi Pak Man Mekel ngomong. Belum kemudian kita beberapa dari kita Septa bergaul dengan The Walid. Yang notabene waktu itu sudah di MIT loh. Wow, banyak diskusi berarti waktu itu ya Liang. Kita tuh banyak dibentuk oleh orang-orang hebat. Ya. Ada The Walid, Dua Brato mengajarkan attitude menggambar. Attitude menggambar. Dua Brato mengajarkan kita semua attitude. Di CW itu Dua Brato mengajarkan attitude menggambar. Jawaban kesederhanaan Naboh itu adalah attitude menggambar. Attitude menggambar. Waktu itu kita dibentuk dari Kijang Kencana. Kemudian dihaluskan oleh Dewa Rai dengan biar duduk gaya pelihatan. Itu yang menjadikan titik balik semua kita pernah bawa CW sudah disiplinnya di sana. Nah, kita kembali ke ranah akademis tadi bahwa saya sudah siap. Beliau kok tahu betul. Kadang-kadang beliau membuat artikel itu kan makalah kan. Nah, polanya dulu kan begini, setiap mata kuliah teori itu di akhir semester atau di UTS, kalau dia tim teaching mengajarnya dibagi, pasti di UTS dan di UAS itu ngirim artikel. Ya. Atau paper. Paper. Itu kan hal yang sudah biasa saya lakukan. Ya sehingga wajar saja waktu itu saya ingat kolega saya sekarang Pak Gede Mawan, saya ingat begini dia bilang. Dia ngajar 2 kelas waktu itu. Pengetahuan karawitan 2 1, mengajar praktek karawitan 1. Nah, saya pemain kendang dulu. Oke, dia kagum memberikan tiang nilai A. Di teori di pengetahuan karawitan 2 juga saya mempresentasikan tentang gamelan minimalis. Gamelan minimalis? Ya, gamelan minimalis dulu kan zaman fenomena orang-orang hotel itu gamelan kebiaran satu. Minimalisnya yang oke. Waktu itu dia memberikan tugas menulis tentang minimalis gamelan hotel itu. Saya tulis dengan ya secara gaya SMA kan. Oke. Saya ingat Pak Gede Mawan yang sekarang jadi kolega saya. Nemar paripurna otak dan vokasi ini. Otak dan vokasinya jangkep. Ya, bisa dikonfirmasi ke beliau bisa dikonfirmasi ke Rudi Senge. Silakan. Nah, berarti di sini kita lihat konsistensinya Wiana. Ternyata bukan sekedar riak belaka saja beliau memunculkan sesuatu makalah. Ya. Bukan based on riak dan rame saja. Dan berarti memang sudah dilakukan dari dulu ya, menulis, mendengar, membuat makalah, catatan-catatan. Sudah. Dengan literasi yang dapat. Ya, kenapa saya seperti itu? Karena saya melihat Michael Tenzer. Oke. Dia komposer hebat. Ya. Dia punya buku gamelan. Kenapa justru Pak Michael punya buku gamelan? itu kan menjadi pembicaraan residu pembicaraan informal yang saya dengar antara bagaimana Dewa Walid, Bisudi, Dewa Brato berbicara pada mana literasi tentang gamelan Bali yang kita tulis.
Oh, sudah ada pertanyaan seperti itu ya? Ya sudah, kan tidak sampai sekarang kan minim tulisan tentang gamelan tentang kita. Dan sekarang kan baru akan muncul karena ada senior saya Brida Indra Sarguna yang mumpuni. Bisudi sudah mengeluarkan buku-buku. Yang buku-buku yang based tentang gamelan Bali. Berapa sih dari kita? Iya sih. Termasuk saya terprovokasi ketika kita belajar di Solo, Tulis-tulisan kita kan masih banyak mengimpor. Dan yang hebatnya teman-teman barat, ada teman saya Leslie namanya, Leslie Till, pemain tukang reong cewek. Disertasinya tahu Norot in Reong. Hah? Norot in bahasa kan Norot di Riong, hanya Norot Riong itu disertasi loh. Dijabarkan oleh dia. Oh iya, teman-teman barat kan memang begitu cara kerjanya. Ya walaupun oleh teman di Jawa dikritik, benarkah dia 100% benar karena dia bukan pemilik budayanya? Harusnya kita yang pemilik budaya yang lebih nulis itu. Itu kan yang saya pantik. Nah, sekarang bisa dicek buku-bukunya karyanya Pak Bli Sudirano. Cek di sini. Bahkan kadang-kadang dia menulis dibilang terlalu akademis oleh terlalu teman-teman teoristis. Kekayaan gamelan Bali kita jangan hanya dianggap sebagai sesuatu yang hiburan. Bisa fatal masalahnya jika depan putus septa menyampaikan seperti itu. Gampang Karangasamnya toklak katakli ngomong septa tentang jedingan. Sekarang disertasi saya narasumber utama saya akan septa karena jedingan dia yang megang. Diteliti oleh dia. Jadab saja Kuprit mengerti, dia bisa main, dia tahu formulanya. Adik saya ada Janurangga, dia tahu jedingan. Jedingan itu adalah formulasi gampang yang dimiliki oleh Karangasem Subar. Itu hanya aja Anda sebut dengan kemudian hiburan. Terus bagaimana konsep lelungidan dalam slowing? Kan? Itu Anda akan anggap dia sebagai hanya sebatas hiburan. Terus bagaimana angklung kelentangan, ngoncangan, angklung. Kenapa sih angklung sidan? Kenapa setiap menyelesaikan frase, ada apa itu? Teman-teman Aten kan, no. Ilmu tuh. Sedikit, spill, kenapa bisa sebut ilmu itu? Dari mananya, Wi? Formulasi kan? Formulasi. Ada maksud tertentu kan? Ada alasan yang reasonable kan? Kenapa bisa itu terjadi? Kenapa ada alasan? Kenapa setiap selesai frase kan frase loh. Setiap frase kita cara memberi kode bisa dibilang. Kan bisa kode. Sistem kode bukannya apa? Makanya begini, kalau saya ngomong gini, nak geboh-geboh ngotrol kan. Saya balik. Kalau sebuah karya yang tidak ada isinya, dua gira gue geboh ngotrol kasih ngedang ngotang. Iya. Pian sing ada isine. Sing ada isine sing ngedang ngotang. Berarti Lingsir Rago membuat itu dengan pemikiran ya? Lelamatan. Ini saya mau buka-bukaan dan mau secara vulgar. Yes. Ada teman-teman yang bagaimana yang penabuh nganggap bahwa ini adalah lelamatan nih. Aloh nyerna tuh. Saja. Buktinya ketika saya semester 1, berapa orang yang tidak lulus memainkan melodi Tabuh Pisan Pisang Bali? Berapa orang yang tidak lulus memainkan melodi Banda Suro? Kenapa alasannya sampai dia tidak meluluskan itu? Melodi lo kan penyacah kan? Rompong. Oh, rompong nih. Kalau di sini yang penyacah sih. Rompong. Oh, rompong nih. Oke. Kenapa? Pertama kegagalan menghafal kan? Oke. Kenapa bisa gagal menghafal? Karena saya paham. Anggap lelamat itu panjang soalnya kan. Kewah ngapal. Kalau nggak belajar ya kewah. Kalau belajar tepuk masalah. Tepuk formulasinya, bakat formulasinya. Saya dan Awan Galung. Nah kan. Sayangnya dia tidak melanjutkan seperti saya. Dia orang yang pintar juga. Sangat disayangkan nggak diselesaikan. Itu tukang sangsih hebat loh. Aja belum 5 loh. Inak Jani itu nyangsih itu mesti kene-kene. Ya sing perlu. Cek tapi tepat. Ngiting tidak nengil ya. Itu kritik ya orang pasif yang agama. 5 tuh ada hubungan sangsih polos. Udah macam-macam. Bentuk kalimat setelah berpadu antara polos dengan sangsih dilihat. Itu tukang sangsih top.
Ya. Ujian biogo tepuk makanya yang tawang lagane yang sih. Itu kan sih. Karya-karya Saluka Dualit kan masa dia tuh kan sanksi. Iya. Nah, saya dengan Awan waktu itu adalah bagaimana caranya menghafal Banda Suro ini? Masa gitu sih gitu. Menggunakanlah piranti ilmu analisis. Yang itu oleh Sukudi Sengeng karena nama saya Ana, istri pacar saya dulu Lisa namanya Analisa gitu. Analisa. Kalau disambung Istri sekarang Lisa. Nah, terus saya coba cek Banda Suro itu. Oh. Ini anggap ini melodi A ya. Kita inisial pakai melodi A. Ini kan rumus matematik. Iya. Kodifikasi. Kodong ya A, B. Kita notasi ini buka aja galung waktu itu di Purolangon. Bukan Purolangon. Oh, Purolangon. Purolangon belum jadi. Oke. Belum ada. Belum ada ya? Kan 2007 tuh. Iya. Belum ada. Saya dengan Awan waktu itu ngambil ngajaran rompong di CW. Masa sih bakat sih? Ternyata ada formulasi di itu rahasia. Bon. Kan misalnya tabuh pat kan supirnya pangpat kempul marah gong. Satu baris jegol, satu baris kempli, satu baris jegol, satu baris kempur itu marah satu palat dah. Satu palat itu ada rahasia. Kan ada ceni, satu baris, kan ada gede satu baris. Ben ulang, identik nih ada satu nih dari satu palat kempur. A1 dengan A3 patuh. Kok nih A1, A2, A1 itu satu palat. Oh. Kan buat raga ngapal dua kan? Dua melodi buat ragat urusnya. Kan bawa tuh melodinya. Oke, stop malu. Terus selanjutnya apa yang terjadi, Wan? Oh, ngonyong nadan, ngubang. Satu palat, 4 baris tuh ngubang gitu nya. Buat ragat urusnya tuh. Yuk coba jadi halih coba nih praktek aja. Ke ceni, ke gede, ke ceni, ke robong nih. Ini kan tengahnya dungdang. Dong, hanya bo, nyet mai bobot lah, jadi kempur po. Deling, dong, ding, dong, dan ding, dong, deling, ding, dong, ding, dong, dan ding, dong, ding, dong, lah, ding, gitu ya. Bot lah kempur nomor 3 aja nih. Setelah najani ini agak ruwet melajin karena melodi menjalan ya. Uling dindung kena gitu ya. Gong betas. Oke, ini rahasianya Wan. Coba aja nih. Wan, coba cek alamat nilaian gitu. Ternyata kok gitu cara kerja. Formulasi. Bisa dibedah secara akademis ternyata ya. Sangat bisa dong. Bentar dulu ya. Oke. Itu sedikit gambaran yang udah jelas sebenarnya. Berarti memang Lingsir Regos secara langsung sudah berpikir akademis saat itu membuat karya ya. Habitnya saja berbeda dengan teman di barat. Kalau teman tidakkah saya berpikir begini ya? Saya dengan Pak Dika saya sering berpikir. Tidakkah orang barat dia menulis untuk dokumentasi? Tidakkah orang kita ngengkap? Oh, ya. Ini menarik. Tidakkah yang mengengkap? Aja wero dulu. Ngengkap begini. Apalagi zaman itu zaman kerajaan kan? Ada kolonial. Kontrol raja, istana sentris. Hanya raja aja yang boleh establis, walaupun itu bukan pekerjaan raja. Oke. Paham. Kan tidak boleh senimannya ngawal nulis. Jadi awak ngakuin mati ada. Benar. Oke. Kan ada banyak faktor kan dengan benar. Kalau ditelisik lebih dalam ya. Habit menulis itu kan. Kan kita akui teman di barat lebih duluan dia menulis dan segala macam. Makanya notasi barat kan punya sistemnya yang jelas, harmoninya jelas. Emang di Bali sih. Kan? Ini kan kita yang mewarisi lah, Rego 2 ke blog nih. Gitu. Kan orang tua sudah sebegitunya. Jadi apakah ada bahasa tak urin nungut kan? Tak urin nungut dengan. Tak urin nungut kan masa saya bisa masa Rago hanya nungut kan? Orang tua dulu jangan-jangan dia tuh berlomba dia membuat pencapaian yang lain. Ya. Mudah Rago hanya nungut kan? Ya. Secara nggak langsung, Wi juga observasi sejarah berarti ya dalam konteks kerawitan ya Wi ya. Kan saya sudah bilang ya, saya IPS kenapa saya bisa mendapat SPS karena sejarah saya 90. Nilainya. Sosiologi, antropologi, geografis. Dan teman-teman cewek waktu saya di IPS pasti mendekati saya kalau sedang ujian IPS, geografi, sosiologi, antropologi itu aja. Setelah itu saya nggak peduli dengan saya. Kalau kita berdua biasanya di tulis kita Wi langsung
Siap. Wah, home gitu udah macam. Wih, kayaknya kan kuat dia untuk tuh. Ingatan dan memang ya, terstruktur wih dari SMA wih. Ya. Itu pentingnya apa namanya yang pendidikan dia. Yes. Siapa yang tidak terstruktur? Orang-orang hebat itu. Oke. Adik saya Pak. Tok. Siapa? The Walid. Sangat. Dosen. Kalau The Walid itu kan dia tidak perlu pengakuan akademik. Kalau boleh saya tasbihkan dia sebagai akademik kan udah the real profesor penciptaan gamelan di Bali bersama Pak Yudano. Pak Yudano. The real. Itu dua orang yang sangat. Pak Yudano itu, aduh. Kalau itu ada orang yang ngomong isekan, apa nih tawa? Itu aja ngortang klasik, hebat. Pak Yudano itu orang yang akademisnya kuat, prakteknya kuat, pengetahuan tentang apa yang disebut klasik tadi sangat tahu, detail. Dong orangnya baru. Nah, ini sebelum kita mempelajari yang baru, yang sekarang, yang lumrah, apa secara penjabaran sederhana klasik dan tradisi itu di dalam konteks kerawitan ya? Bagi saya ya, saya. Setelah saya belajar dengan kakak saya, Pak Paman saya Abdi Sudi, mendengar sepuh-sepuh Sami. Nah, terutama saya belajar dengan Pak Rahis Pangah. Pangah, tahu Rahis Pangah? Namanya, cuma ketemu belum pernah ya. Kan, sayang dia udah meninggal. Itu adalah kesayangan Garin untuk membuat musik. Dan dia maestro di Jawa. Ya. Saya waktu itu di ada diskusi bagaimana menasbihkan tradisi, klasik, modern, kontemporer, avant-garde. Ya. Walaupun pernah saya waktu latihan Bahruang saya diskusikan itu dengan Pak Bisudi dan Pak Yudano. Walaupun ada debatable-nya ada debat. Cuma begini. Ketika sesuatu yang klasik itu kan adalah sesuatu yang apapun yang telah dibakukan. Dia diberikan formulasi. Itu klasik. Klasik. Oh, sama dengan tradisi. Kalau tradisi itu adalah dia berjalan, ada perubahan kecil-kecil. Di dalam perubahannya tidak terlalu frontal, kecil-kecil dan dilalui terus. Oke. Kalau klasik itu sudah mengil ya, mengil, mapan ya, tak klasik ada. Gitu. Apa yang menyebabkan itu semua? Kesepakatan. Udah sesederhana itu. Ya, pakem itu kesepakatan. Pakem itu ngerti ya, itu bahasa Jawa. Jangan Anda apa namanya? Pakem itu kan bahasa Jawa, kalau tidak salah Jawa kuno kan pakem kan. Ya artinya kalau saya ditanya jawab, pakem ini ke pripun, Pak? Kesepakatan kan. Sebetulnya sepakat ketika kamu menyepakati itulah pakem. Pakem mengikat, terserah. Kalau Anda sepakat itu mengikat ya sudah, kalau enggak ya udah. Pakem bisa terjadi terus menerus. Dinamis sepanjang kita sepakat. Secara kolektif. Sepakat itu pakem. Kopi sepakat. Ya pakem. Taman sing ya itu masalah. Kemudian tradisi terus kemudian modern itu. Asal baru tanpa ada filosofi di dalamnya. Karena asal baru kan modern. Itu menurut Pak Rahis Pangah memberikan. Oke. Kalau modern itu aja coba baru mungkin sing ada jejak akarnya. Oke. Bisa dapat. Berbeda kemudian kelas barunya ketika kontemporer, avant-garde yang baru-baru. Dia ada cara. Makanya ketika saya waktu itu dengan Bisudi katakanlah gini, karya yang paling mutakhir karyanya Aquifers-nya Pak Yudano. Kan kalau tidak apalah water yang water ya kalau nggak salah yang gamelannya Semeran Danau. Itu kan Semeran Danau. Instrumentalnya Semeran Danau. Aratnya Semeran Danau. Tapi hasilnya ada bunyi-bunyi yang unpredictable yang dia bisa dilahirkan dengan konsep Semeran Danau. Atau bagi grup yang tidak mau berubah ya selisir, tembung. Bahkan jemaah naing neung nih kan, selain gong kebiar janggo. Kan gitu. Nah kemudian avant-garde otomatis dia akan melampaui. Melampaui. Nah klasik dan tradisi itu jangan dipertentangkan dengan
Avant-garde-nya. Apapun. Itu kan adalah sesuatu kalau kita apalagi dengan konteks penciptaan. Dong ramang apa? Kalau kita membuat sebuah penciptaan baru, dong ramang nek klasik apa? Karena kalau kita sudah berpikir ketika klasik biasanya baru. Oke. Makanya kemarin ada juga neoklasik kan. Ya. Nah, itu gimana ada penjelasannya? Nah, neoklasik sering saya lakukan adalah pembaharuan, memberikan suatu sentuhan baru terhadap yang klasik. Ada juga ini bahannya klasik dikemas menjadi bentuk baru. Oh, berarti kan bisa sama dengan tradisi yang bilang tadi, ada perubahan kecil. Ya. Secara konsisten setiap makanya komposer visioner itu biasanya dia jarang mau berpikir neoklasik karena itu udah nggak romansa. Oh. Karena dia orang baru, Kubrick itu nggak mau, saya banyak orang nggak mau dah dia. Melampaui atau sekan. Nah, itu kan opsi yo. Melampaui itu sekan, ini kamu lokal lemu kita bahasa. Iya. Sekan lawan gini. Nah, deh gitu. Kan? Nah, satu kecil yang tadi kita ceritakan sempat Piko Mahameru itu yang Mahameru ternyata Kubrick lah tuh manis aja nulis pidang ngalir-ngalirnya aja kayak gendeng ini. Coba. Kan orang bisa bilang itu manis. Ya. Tapi apakah begitu saja manis itu lahir? Pasti ada pemikiran. Septa punya formulasi tentang ada loh. Nada ne uling dini apa mai ija lintasannya itu ilmu melodi. Modulasinya. Bukan bisa bilang modulasi tidak? Bukan modulasi. Atau apa cara bahasa gitarnya? Family chord-nya. Sulur, alur, progresi. Oke. Progresi melodinya mau kemana? Itu kan ilmu. Kan ada orang tua kita yang mempunyai ada dua kalau dalam Bali ya ada dua Bali yang konvensional. Ya. Itu ada dua yang saya pelajari dengan Besudi. Ada dua jenis progresi melodi. Ada progresi mejalan, ada progresi ngubang. Dan mejalan itu otomatis progresinya dari satu nada ke nada yang lain. Kalau ngubang itu dari satu nada kembali ke satu nada. Misalnya kalau ngubang, ding nah, nir nor ner nir nong neng nong nir nong neng nong nir nong neng nong nar nong neng nong nir nong neng nong nar ngubang. Kalau mejalan nir nong nar nong neng ning or neng nong nong nir nong nang neng nong. Tapi neng nung nong neng nung nang neng nung ini ada rahasia loh. Neng nung nong neng nung nang neng nung neng ada tanda keling deh. Neng nung nong neng nung nang neng nung. Ada rahasia tuh nadanya. Iya. Ada Q malu. Yang kan ngalih ke tonalnya harus edeng malu ya. Itu nada terdekat. Neng nung nong neng. Kan nada terdekat tuh. Soalnya cerita neng nong neng nung nang itu kan. Neng nung nong neng neng nung nong neng kan ini. Neng nung nong neng nung nang neng nung. Hal-hal seperti ini kan dikuasai udah serta angka bidangnya benih gitu. Wow. Ada yang menyebut diri anak yang saya tradisi nih, gampang dicerna. Enggar nge melodi cara Kubrick kok. Garan melodi Kubrick. Itu sedikit sepil formulasi dan sesepal atau gini nah. Apa yang Anda anggap paling klasik? Legong atau lelamat? Nah, oke lelamat. Lelamat kan Madya doi. Legong. Nah, Legong kan lebih dulu. Legong tuh klasik. Anu tuh. Yuk ngepo. Sekarang madan legong. Apa formula kerangka legong yang sudah ada di kita hanya ganti nada. Kekritisan Wi seperti ini itu apa tujuan Wi? Sampai ada tulisan yang tulisan meramaikan. Saya yang laris sekarang. Ya, yang sangat laku sekali. Ya. Terima kasih Pak Oli, terutama yang mantik saya, Pak Oli yang punya tatkala. Ya, senior kita, sastrawan. Cuma, Pro dulu Wi. Pak De nanti datang ke jejak pendapat. Oke, terus lanjut. Saya belajar hidup di gamelan dan digaji oleh gamelan, perantara negara. Fair, itu tuh fair tuh, Win. Bilang aku ya, oke. Apa yang saya harus lakukan ketika harus mengangkat martabat musik itu ilmu musik bro.
Oh, oke. Ini dasarnya musik itu ilmu, bro. Karena gini loh, musik untuk ritual sudah apa lagi? Kita tidak berbicara ranah itu. Apa lagi? Tapi behind-nya, kenapa bisa selonding cocok untuk ini, gampang cocok untuk ini, gong gede cocok untuk ini. Awal kok. Menti kan saya ngerti ya. Ada argumen di sana. Ya kita aja yang belum. Atau jangan dong ngomong, tua-tua pidan sih ada orang itu. Sekan. Ada tujuan. Ya. Sekan tua-tua anak pang-pang ugas tua anak pang-pang hibur. Sekan gamelan tuh angkono hibur pidan gitu. Oke, akhirnya we menemukan bahwa gamelan itu untuk catatan Pak Bandam dalam buku Gamelan di Atas Panggung Sejarah, saya menemukan gambar. Itu katanya dulu menurut Pak Bandam dalam bukunya itu digunakan sebagai alat meditatif orang-orang pertapa dulu. Meditasi. Meditatif loh. Gamang kerangsem. Tidak tahu apakah sudah menjadi orkes atau hanya satu alat. Perlu kita teliti lagi. Perlu kita teliti lagi. Pernah mendengar bahwa Semar Puguling itu adalah gamelan keraton atau gamuh? Pernah. Sekarang hanya hiburan tuh. Itu ada legasi raja loh. Penabuh raja zaman dulu penabuh enceh. Ketika raja lain datang itu ketika dia artinya menyajikan pertunjukan itu. Pasti orang terpilih juga. Orang terpilih. Ya. Itu artinya apa? Itu citra negara. Oke. Atau kalau teman-teman sekarang ketika saya dapat kesempatan kuliah Thailand karena tulisan Gendera. Walaupun hanya satu semester di Thailand Tamasat, saya menemukan di sana ada, dan kemudian Pak Rayus Pangah memberikan saya video, itu ada film Thailand The Overture namanya, tentang bagaimana maestro pemain gambang Thailand Ranad. Dia dulu mudanya adalah pemain Ranad yang dari desa, kemudian dilihat karena setiap desa itu pasti ada audisi, raja melakukan audisi terus untuk menjaring pemain Ranad terbaik untuk kemudian nanti di show up oleh kerajaan. Itu salah satu maestro di Thailand. Dia itu antara raja dan raja di salah satu ending film itu adalah menang. Yang diadu apa? Bukan pasukan perang. Ranad itu sendiri. Pemain Ranad madu. Battle. Hiburan tuh. Bro. Berarti instrumentasi Ranad itu indikator kedua. Indikator pertamanya berarti kan bisa dibilang gitu ya? Intelektual negara tuh loh. Semakin hebat pemain intelektual negara, semakin peradaban negara semakin tinggi kan. Pasti secara zaman Republik sekarang itu delegasi kita yang delegasi kita bertaruh di Kongres Internasional berarti ya bisa dibilang. Saya mau tanya ya yang sebenarnya ketika kita keluar negeri itu atas nama delegasi apapun ya, gamelan. Sekan hiburan pertama. Ini sebagai duta bangsa, sebagai pewaris kebudayaan. Ini hiburan. Walaupun ada kemudian kan ada. Iya, nextnya, layer berikutnya pasti ada. Tapi kalaupun dia sebagai hiburan seniman itu adalah hiburan yang nggak ece-ece loh, hanya untuk apapun. Sekan hanya untuk gitu kan? Kan enggak kan? Iya. Saya pernah mendengar di daerah Kedongomo, Grobogan ketika saya sekolah di Solo. Musik dangdut yang memang disekan. Pemain gendangnya pemain bagus, yang penyanyinya bagus, dangdut dulu. Dia merasa rileks karena dia mendengar suaranya bagus, pemain gendangnya bagus. Begitu dia mendengar orkes yang di nikahan yang jelek, itu bukan hiburan bagi dia. Ngerusak otak aja, ngerusuhi wae gitu loh. Oke, nangkap. Berarti hiburan seniman itu memang menyelami. Iya. Apa yang dimainkan? Ya. Ketika zaman Arjo dulu apa yang orang dicari? Hiburan apa? Hiburan mencari suara pemain gending Arjo. Suara pemain suling, suara pemain kendang. Makanya pernah dengan belian pacet. Kalau dulu ketika menonton orang Cilonarang, apa yang dinanti ketika tabuh nyen juru gener nih. Nyen juru kendang nih. Kan?
Orang dulu ketika Utsawa Gong Kebyar yang menjadi festival yang kemudian masalah dengan penjuaraan kemudian jadi parade. Jadi parade sekarang. Apa yang ditunggu orang? Oh, Badung ya Pak Brato kangnya apa aja nih? Apa aja nih? Nyen kan rompong Badung Ini tukang rompong Badung ya. Oh, Pak Tamo jak kak jebak apa kal pesuang ragrag. Bahasa orang lu. Bahasa orang lu. Iya. Itu ketika lokarya engken nangker mengenang aja tak nang. Orang datang melihat itu, mencermati, mendengar itu. Pasca ini termasuk orang awam ya? Ya. Pasca Mebarung, apa yang diobrolkan di dagang-dagang gantal zaman dulu? Wih, kenang tut nang. Wih, tompong-tompong sila parto. Wih, dia nyare nyen pemane Pak Santo gitu, yang Kadis sekarang. Wah, Pak Santo mengenang. Oh. Kan? Sekarang tentang tulisan saya. Kostum nih, betata lampu nih, properti nih. Oh, unying misi unying. Bisa unying nih. Ya, unying gitu. Berarti masyarakat dulu tuh benar-benar mencermati musikalnya. Saya berani beradu dengan teman-teman netizen yang mengaku sekarang aware dengan gamelan atau loma-loma yang mengangkat derajat kebudayaan Bali. Betul. Saya adalah orang dan kakek saya almarhum kakek. Otok belum lahir. Waktu itu kan format penilaian Gong Kebyar itu belakangan belum lama. Karena Gong Kebyar. Waktu itu kan dia yang dapat tampil di Ada Chandra kan hanya aja 1, 2, 3, 4 atau nominasi 1, 2, 3, 4. Ya. Yang lainnya penilaian di daerah-daerah kan ada di Bangli, ada di waktu Semeratis itu ya. Katakanlah pas waktu Mebarung di Semarate. Bangli. 2002 di Bangli melawan Denpasar. Denpasar ya. Bagaimana Semarate itu memformat audial dengan begitu hebat. Siapa tukang rompong, siapa tukang unggah. Pak Cater rela tidak menggarap demi mekenang. Pang fokus megedeg kita maksudnya. Pang fokus megedeg. Kan tidak membina Pak Cater waktu itu. Tidak. Tidak membuat karya kan. Justru Pak Wino ya? Pak Wino dan Pak Subandi. Pak Subandi ya. Fokus Pak Cater mekenang Dewa Put Mugal. Kel Medeng mau Utsawong lawan Kabupaten Hain. Pernah terjadi 2001 nih loh. 2001 nih. Ini persoalan audial. Ya. 2001 ketika ada masa campuran waktu itu kan. Penilaian adalah Gianyar, Mas Gito Mardawo, Degus Tejang Rompong. Campuran akan melawan Badung. Menilai di Gedung Maria waktu itu. Tabanan. Awalnya kalau tidak salah waktu itu saya mendengar dari Pak Ketut Mandro, dalangnya harusnya tidak Pak Kodi. Tidak Pak Kodi, dalang Gianyar waktu itu, dalang fragmen. Seharusnya. Tidak Pak Sudiano atau siapa? Bukan Pak Kodi sebenarnya. Oke. Menurut tapi saya waktu itu menonton dapat Pak Kodi. Tapi ketika saya menjadi pengenang anak-anak di Kawan 2004, Pak Ketut Mandro, salah satu koordinator Kawan menceritakan itu ke saya. Ketika Badung waktu itu Gus Mamal, dalang Badung waktu itu. Wah, sesepuh Mas itu. Berubah Gianyar Pak Kodi nalang. Persoal pergunjingan penonton waktu itu yang akan menjadi pendengaran penonton sekaligus. Iya. Kengken je yang tonton Gianyar, kengken je dalangna Badung di ngotot Gus Mamal nalang. Berubah Pak Kodi. Itu persoalan apa? Properti, kostum, lampu, audial, bro. Audial, ya. Basic. Oke, fundamentalnya Bu, audial. Fundamental. Oke. Wow. Begitu juga dengan kreasi. Pak Wino menampilkan lekesan waktu itu. Pak Wino waktu itu di sana. Ya. Lekesan dengan kenang angklung. Pak Sue apa yang dilakukan? Seng. Untuk menciptakan audial. Itu pasar audial kan? Kalau Anda tidak sekarang berbicara tidak audial. Sejak di plate apa dah? LED itu. Jadi itu aja celah efek suara atau efek gambaran mangrove. Tapi begitu apa yang lekesan itu apa? Nah, selalu sekarang kan dalam tulisan itu adalah bagaimana kalau tidak ada judul visual, gimana caranya menangkap isi. Kalau karya lekasan Pak Wino, apakah penabuh ngentong lekas aja?
Lekas itu kan senjata pamungkas maksudnya. Senjata pamungkas audial Pak Wino itu senjata pamungkas. Apa yang ada di dalam gening gegeneran, angsel nih, melodi suling, kemudian menampilkan kenangan itu kan pamungkas loh. Pak Sue tidak kalah secara audial. Kan? Coba aja dengang jagog yang dimainkan dengan Pakul Gangsel. Menampilkan efek yang seperti gerak-gerak air. Kan? Coba Anda dengar Mangrove Pantai Selatan. Mangrove Pantai audial. Perasaan itu semua pertemuan audial. Akurasi berarti ya? Ya, pertemuan audial. Saya dari kakek saya yang udah almarhum, dia sempat kalau tidak salah menyaksikan mebarung antara Gianyar, Singopadu melawan Angantaka yang kemudian legend dulu. Di Angantaka mainnya kan. Itu bagaimana orang akan menanti Mina ing segaranya Pak Brata dan Singomurtinya Pak Tamo dan Pak Jebag. Ya kan? Waktu itu Pak Ketut Gede Astamo yang sedang muda-mudanya menampilkan topeng Wira Rebana itu kan. Gunta Rebana yang musik Rebana. Itu persoalan apa itu? Persoalan audial tuh. Berarti yang dimaksud dalam tulisan wi audial itu audio kan. Audio ya? Bunyi kan? Bunyi. Masalah olah-olahan pongang dipukul pakai panggul apa itu bunyi itu. Tetap dia menghasilkan bunyi kan. Ya. Masih dalam konteks Ya, kan itu. Di dalam tulisan saya tidak menyinggung itu. Kalau itu kan ilmu komposisi itu. Itu ilmu komposisi. Belum saya menyinggung itu. Ini secara general aja. Ini bunyi malu. Udah bunyi. Sekarang gini ya. Nah oke lah orang-orang yang tidak berlatar gamelan. Iya. Saya kesampingan dulu. Saya maklumi dulu. Benar. Karena saya punya gininya Hari Rusli. Kalau Anda tidak mau memahami, yang penting mengerti dulu. Saya tidak ketika saya mendengar orang yang oke lah, tidak orang gamelan, ya mengertilah, wajar gitu. Tapi ketika ini orang gamelan, penabuh, aktif menabuh, pernah sekolah pendidikan tinggi menabuh, Ya. berbicara masalah, engke ndak denen sing jin visual, engke ndak denen sing jin koreo. Itu mungkin gini ya, ampun Niki. Ini devil advokat saya ya. Karena saya juga dengan Kacut masyarakat awam ya. Ya. Sekarang awam. Kan saya tidak isi. Kengkeng orang awam 2000 kuda tukang kenang ya. Kenang kan sih. Nah, ragon ya, Bang. Memperwakilkan pertanyaan Kacut ya. Oke. Saja aja apa namanya itu seni pertunjukan. Juri memiliki kriteria penilaian. Ini seni relatif loh. Sudah benar relatif. Seni relatif sudah benar. Seni pertunjukan benar. Pertunjukan apa? Oh, masih ada pertanyaan dia. Pertunjukan apa nih? Kan Mbak. Makanya fakultas saya ada seni tari, seni karawitan, seni teater, seni pedalangan, pendidikan seni pertunjukan sih ya. Oke. Passion di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pantas enggak bagian seni kriya lu ngelamar gitu kan ya. Oke. Ketika saya tahu, kita akan merujuk ke Gong Kebiar atau Belaganjur lah yang sedang hangat. Di sini penunjukan apa? Belaganjur loh. Belaganjur, fundamentalnya Belaganjur. Apa alatnya? Hal yang paling prinsip dari Belaganjur apa alatnya? Gamelan. Gamelan apa yang paling prinsip? Bunyi. Audio. Ya. Oke. Bandingnya nih, jika ada netizen mengatakan, begitu rekam aja kirim, sering terjadi. Pada saat pandemi kan rekam kirim. Ya, saya pernah ikut lomba ngarap kirim rekaman. Ya. Kalau saya dikasih, tapi kan belum tentu. Kalau saya dikasih menjadi kurator gitu atau penyusun kriteria Belaganjur, pasti negak. Pasti negak ya? Negak. Yang terbaru kan ada Belaganjur Gerak. Belaganjur Gerak. Kita cerdas deh nah. Nah, oke. Belaganjur Gerak. Kan malun Belaganjur kan gerak nih. Belaganjur kan? Kan malun penting. Ini kan berarti nek alo-alo mungkin nek artinya analogi sederhana.
Napa belog? Belaganjur gerak. Malun ortang belaganjurna. Malun munyang belaganjur. Mara gerak das. Mara gerak. Kan malun anun belaganjur tuh. Belaganjur gerak. Tetap aja gak bunyi ini paling penting karena gara apa kan? Iya. Gerak malun gara apa? Mara jena bunyi. Ayo nah. Ayo. Kalaupun belaganjur gerak, nek kan malun enggak ayo. Murah kan? Murah lu nih. Kecuali gerak belaganjur, lian urusnya. Oke. Gerak belaganjur. Outputnya beda ya? Belaganjur. Makanya dia diskusi dengan Dika. Kalau teman-teman sekarang yang juga penabuh, yang juga wah penting anu tuh. Saya kan tidak ngorang penting nih, tapi kembalikan hak pendengaran yang pertama gitu. Kayak gini ya sederhananya, Wi. Esensinya lu kembalian gitu. Kembalian itu hak itu penting kan gitu. Oh, masalah teman-teman yang membicarakan kostum dan lain sebagainya, silakan. Dalam tulisan saya tidak ada menyebut ada saya melarang, itu melarang. Tidak ada ya? Tidak ada. Mana? Memang tidak ada sih. Dong angon kene untuk belaganjur kan sih. Yang saya jelaskan dalam tulisan saya adalah ketika ada belaganjur, sekarang ningah ngunyin. Pertama, komentari adalah gening ya, karena itu loma belaganjur. Gerak tuh karena apa? Kan pemanis mata. Pemanis visual. Properti pemanis visual. Oh iya. Sih. Ya. Mulo saja nak acara rakajana nak. Visual tuh. Wow. Cuma aro aja satu anggo visualnya. Saya kan ya visual masih. Saya yang bunyi. Oh. Ini kan belaganjur geraknya, belaganjur gerak, coba kalaupun ada belaganjur gerak itu kriteria. Kan belaganjur. Coba saya mau sekan buka kriteria. Apa paling gede nilainya? Komposisi, teknik. Di Adobe penampilan paling kurang persen dari itu. Itu bisa menjamin ya? Jamin. Kan 100% ngalih 100. Ya. Bani bertaruh. Penampilnya jangan 30 sampai 35. Saya cara raga ampuran itu main spirit numpang sih Wiana. Wiana main numpang sih lo sakiam sih. Pasti kan kalau biasanya semoga saya salah. Semoga salah. Di form penilaian itu adalah bentuk, teknik. Hanya bentuk, teknik, penampilan gitu. Kan rentangnya bentuk tuh biasanya 20 sampai 30. Pokoknya 30, 60, 60. Kan udah bisa 40. 40. Apa nenek gagasan, bentuk, teknik, penampilan nih sih. Gagasan, bentuk, teknik, penampilan. 4 berarti ya? 4 tuh. 30, 20, sisanya gitu. 20 berarti itu. Atau 25, 15. 15 paling tegah sana. Pertunjukannya. Sepanjang saya tanya dari juri. 15 penampilan. 15 penampilan apa tuh? Oke. Pegenap. Oh, berarti bisa dibilang tulisan itu mengajak, ayo ini dingah yuk itu ya, bukan bicara benar salah ya? Sing lah. Kriteria belaganjur bukan atau anak. Gagasan, bentuk, teknik ngudang nih. Teknik menggebog kan? Nah. Teknik ngancing baju. Sing. Atau teknik lampu. Ada stage manager. Kan teknik gebog tuh. Mas. Oke ya. Kan kembalikan hak audialnya. Padahal Wi itu membuat kembalikan hak audial. Membuka itu sebenarnya maksud Wio. Ya. Sudah terbuka aja maksud itu sih. Ya. Sing ben ada enggak tahu. Sing ada Open close nih yang. Open close nih kayak gini. Open close kayak gini yang. Sing gitu maksudnya. Jang. Sebenarnya Wi jelas-jelas gamblang. Ayo nih satuang begitu bisa maksud itu sih. Ya. Di itu sing ada Wi menyebutkan salah benar, jelek lung, sing ada menyebutkan itu kan. Berarti yang Wi tujukan ini kepada penonton berarti ya? Iya. Cara menikmati. Dan Dan saya kan takutnya adalah wajar penonton berprediksi tetap nominasi. Kemudian memberikan dalam tanda kutip memberikan saran, advice ke juri. Kira-kira nih kilo pekrimik masyarakat Pak Juri. Mohon jadikan pertimbangan. Oh, kemungkinan itu bisa terjadi ya?
Bro, juri ke distrik dengan opini publik itu bisa kemungkinan terjadi. Hype yang di publik itu mempengaruhi sih. Mempengaruhi sih. Coba aja nih. Harusnya kalau kita nantikan juara dulu diumumkan. Oke. Setelah kita hormati, lihat, kita hormati siapa dari kemudian setelah juara itu muncul, kita cek reaksi. Oke. Observasi lah. Masanya juara? Nah, yang cerdas yang memanen jadi padahal lampu nih lu. Nah, militan. Militan. Masa nih gitu mah juara, sedangkan dari visual ini. Nah, kan gitu. Oh. Saya nyawab dari juri. Nah, beli, niki nak lomba bunyi beli. Itu udah juri, nyak juri gitu. Saya kan kembali ke pribadinya. Saya ingin artinya memberikan, bukan menyadarkan cara anu ji bosan Buddha aja. Artinya memberikan pemahaman atau lo ngenten. Ngentening. Badungnya di jane unggul aja kenen. Oh, Badung tukang kendang. Akan lebih saya lebih appeal. Harusnya Badung juara karena tukang riong Badung lebih jankin ganyare itu bisa. Ya, saja. Karena gebok ya, bengah di perbedaan. Makanya dulu Pino ketika 93 lawan waktu itu Blianki maro memberikan aja Pak Santong lawan Badung nang nangke. Kan ada waktu itu di isunya adalah begini. Kengken jekal Pino po tukang kenal baru lawan Dedengkot aja. Ini satu audial nih, Bro. Saya tukang riong len bosekan kalau murut lebih ada. Jak kostum mana gitu. Nah saya sing jo jak dewana kan kayonan tuh. Kostum baik kayonan tuh. Artinya sukses sebenarnya dewana dengan cara netizen seperti ini gitu. Iya. Itu kan danan diuntungkan. Artinya secara brandingnya. Ya. Tapi bagi saya seorang penabuh yang hidup sekarang dibiayai negara lagi karena gamelan. Berarti fight dong. Berarti merasa memiliki tanggung jawab jadinya. Tanggung jawab misalnya gitu, ben orang makan gaji buta PNS. Benar. Apalagi jadi kan mantukin. Punya kinerja maro cair. Dan gede. Fair. Transparan. Ya dan itu pertanggungjawaban saya kan. Dan pada apa namanya ketika pemerintah lewat ada cara pemerintah menanyakan ketika kita dibayar oleh negara apa kontribusinya, ada BKD dan beban kinerja dosen. Di sana akan muncul apa yang Anda lakukan. Saya melakukan tupoksi saya loh. Tetapi di dalam konteks audial belajar ini tidak hanya urusan akademis. Saya sudah memprediksi akan ada di belajar gini. PKB itu hanya bukan untuk orang-orang akademis loh. Ya, masyarakat awam juga. Ya. Nah, ke PKB itu nak alih hiburan dan segala macam. Itu gimana tuh, Wi? Tiang agak sebat sih kalau hanya ke PKB itu mencari hiburan. Berarti esensi almarhum Prof. De Bagus Mantro berarti ada alasan intelektual beliau membangun itu ya? Bukan sekedar pelestarian upuria aja ya? Ya harusnya ada. Kan? Pasti ada sih. Sekelas almarhum Prof. Ya, cuma kan kata pesta itu yang saya takut kan. Pesta kesenian Bali, pesta. Upuria upuria ya. Tapi kalau orang euforia itu zaman dulu tuh orang ngagen membawa kekayaan intelektualnya dalam konteks seni kebudayaan loh. Datang ke PKB. Itu aja Wi jelaskan tadi kan masyarakat nanti nyen kan kenang Bandung nih, nyen kan kenang Gianyar nih. Kenapa catar sengaja gendeng nah? Adi mah kenang. Nah. Benar. Pak Sukaryo mah kenang di Kelungkung. Yang harusnya ngegending. Harusnya komposer. Adi bisa ngerubah dalang kan di. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh ini jujur marah nawang nih. Ternyata fenomena PKB dulu seperti itu ternyata kayaknya militan dan ya kan bagaimana waktu itu 93 yang paling seru ketika pisah Badung dengan Denpasar. Denpasar, Lokaria dan Pepunggal Gianyar. Mudah-mudahan jangan takut apa lamar waktu itu ya Pak Kakak Brato. Panjang kok judulnya itu siapa sih yang panjang judulnya. Itu kan seolah-olah Patut Nah yang notabene ada di wilayah geografis administratif Denpasar di Badung mah kena. Oh, ini tukang rombongnya itu kan Lokaria. Iya. Itu bagaimana konflik idealisme tuh. Aneh gampang dicerna.
Itu sesuatu yang tidak gampang dicerna loh. Pak Tutde akan berhadapan dengan siapa? Pak Sinti gurunya. Dan orang Badung, orang hebat Badung dengan urusan administratif akan berpisah. Kan? Ya. Persoalan yang pelik nggak ketika Pak Tutnang sebagai seorang administratif dan pasar harus mengenang di wilayah administratif Badung? Sesederhana itu mudah dicerna itu. Pasti ada masyarakat ada konsep. Ada cek beseram kan juga nggo pesta kan masih nggo. Mungkin ya. Tapi yang saya dengar sih kebanyakan orang awam waktu itu antusiasnya Luar biasa. ya, apa kalau pesuang Pak Sintina? Ya kak berarti apa pesuang? Beko punggal ngudiang kal jani pino. Tercatat dengan baik berarti di memori Wi ya. Sangat. Bentuk keseriusan Wi dalam mengamati pelestarian seni budaya yang kita gaungkan di kancah internasional ya. Maksudnya jangan melestari. Ambigu juga melestarikan dulu. Apa dah? Ngelantur menyelami, Menyeriusi. Menyeriusi. Serius, Oke, serius, menyeriusi. serius. Apalagi karena saya juga digaji negara untuk itu. wow. Ya harus fight. Ada kapasitasnya beliau. Otoritasnya. Ya. Otoritasnya di dalam. Dan saya sebagai orang yang ada di dalam institusi seni sangat downgrade jika hanya bisa memberikan sesuatu yang gampang-gampang gitu loh. Sama kayak gini. Untuk memberitahu bahwa rasa salah itu manis kepada masyarakat. Belut dong salah. Bang, aneh bomok rumah dang itu. Tidak kan nanti lama-lama dia manja. Kan tugasnya adalah tidak segampang itu mudah dicerna. Salah yang baik atau salah yang bisa dikonsumsi adalah usia segini, tanda-tandanya gini, ciri-cirinya gini, adanya di sini. Silahkan masyarakat yang mencari clue dari saya. Orang harus jalan nih gitu. Oh, karuan jalan aja ulang, jalannya kan relatif. Berarti kata pelestarian tuh yang dini tuh maksudnya. Setelah menyeriusi, maraja pelestarian tuh dapat. Kan berkesinambung dah. Ya kan kesal berserius otomatis melestari jalan ya. Ya itu puncak ternyata. Puncak dari segala usaha, dari segala cara baling orang. Ya sekerti niragawa terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Ternyata lestari itu dini tuh mas. Ya sama dengan Simar ini kan. Ya. Karena serius dulu dengan Simar. Mengumpulkan, mengoleksi. Ya lama-lama ya melestarikan ada ini. Iya sih. Ya. Tapi nuling awal kalau melestarikan Simar yang kan cara anak itu. Jadi beli jangan deh siamo ada pupuk. Kan itu. Karawitan kita kan ibaratnya begitu. Anggaplah karawitan kita adalah pohon apa yang paling tradisi? Pohon sanat. Nah, kita perlu memperlakukan pohon sanat itu sesuai dengan gejolak zaman. Pupuk. Kalau dulu kita memupuknya dengan kotoran kambing, kotoran pupuk, oke lah. Sekarang kalau kita mindsetnya punya sanat itu harus dipupuk pakai kotoran sapi baru hebat. Dijale. Sekarang loh. Nang bos sapi bebede. Kan kita tetap memupuk dengan cara apa? Pupuk organik, pupuk sintetis. Ya. Tetap ya mupuk, caranya berbeda. Beton malu, jangan dipot kan Terus kalau sekarang, sanat betonan itu tuh harus dia biar mudah dicerna harus di pekarangan rumah harus dengan tanah. Terus ketika saya membawa punyaan sanat itu ke dalam kamar, kewah nyerna nih. Nah sanat harusnya di pekarangan di tengah kamarnya. Padahal punyaan sanat lah muntuh hidup tanah cuma pindah tempat. Ya. Namanya masih sanat. Perlakuannya berbeda. Medianya. Sana ada sangon bonsai, ngidang dasang. Benar. Kayak bambu tuh misalnya. Nyuh tuh Ben. Bonsai engken tuh. Jangan samping kamar. Ya. Pernising. Wih. Luang Ben melegis. Jangan tuh. Nah, ini jende ukirnya cara pibar jani apa tuh? Ngetren jani. Fremante Bali itu. Kan Ben ngeliat ya. Ben ada daya jual. Nah cara simarnya timpal tang di Taman Klot tuh, ane Ben ukir pojok kulon gede. Nah,
kebiasaan yang orang kolektor tuh. Kan begitu juga. Aji, benar-benar keren aja ya. Karawitan Bali kita kan harus dipupuk dengan sekarang apa gitu zamannya. Hati-hati jika Bela Ganyur itu diklaim secara akademis oleh Malaysia. Emang sudah ada indikasi ke sana? Buktinya pendek kan pernah dibuatkan deskripsi sedemikian rupa. Keris sekarang, ya keris. Tapi kalau keris enggak bisa karena dia beririsan budaya Melayu. Oh iya. Beririsan. Kalau pendet itu kan pendet pernah ya. Ya. Itu rame. Jadi tulis ada seorang Malaysia yang menulis Bala Ganyur dengan demikian rupa ilmu nih. Kemudian dia menyatakan bahwa itu teori lahir dari saya. Terus orang Bali, wah saya punya kebudayaan tuh bandingin Malaysia, bawa lah budaya awak aja nulis. Awak aja berpikir ngerubah. Tapi kan secara historikal ya nggak sengalah wih. Apanya? Malaysia. Yang dia nulis, sebatas nulis kan. Tapi ya historikal kan sengaja ya. Historikal pijaan Bela Ganyur itu adalah dari instrumentasi bebonaan itu kan sengalah ya. Melajah atas ke Bali. Ada nak ngajin? Muruk atas ke Batur. 10 tahun atas yang di Batur. Berarti kemungkinan itu dijaga berarti ya secara sebagai akademis ya. Pak Colin McPhee, Pak Michael Tenser latar belakang orang Bali. Tidak. Tapi dia kok lebih tahu. Kenapa dia punya buku gamelan? Oh. Nah, tapi Madin sih. Mau bukti malu dong tuh. Bado tuh rekam jejak. Sajo tuh. Udah dipentaskan lagi terakhir kan? Iya. Sampai ada komentar, Anda seorang dosen kan? Saya jawab, ya. Lah. Oh, kalau begitu harus diubah metode menjelaskan ke masyarakat. Dengan tulisan di tatkala kan saya sudah merubah sesederhana mungkin. Semasyarakat mungkin ya. Kalau saya share di ruang akademis, ruang artikel jurnal Sinta 3 itu misalnya. Bin saya orang dalam mau terlalu akademis, terlalu sok bin kita. Lah, pilih bin. Memang berarti sekali mata netizen. Anda selalu salah. tapi saya jujur aja ya. Kemarin saya mendengar orasi Pak Kun Rektor ISI bahwa seni itu kan ada value, nilai. Wow. Seni itu tidak akan bernilai jika dia tidak mengejutkan, jika dia tidak mempertanyakan. Kritis ada di sana berarti. Ya, kalau sudah seni itu sesuatu yang mundurnya ya udah apa man. Berarti kan dedikasi itu saya ada berarti. Ya. Apalagi value dan kejutan. Maka saya dan bangsa saya. Kan bangsa Indonesia. Bangsa saya Septa, Jenuranga, Beli Sudi itu pasti suka memberikan sesuatu yang mengejutkan dan orang menghujat itu. Karena di sana ada relevansi seni sebenarnya. Relevansi seni. Oh. Mereka tertarik karena itu pertama. Oke. Mau contoh gampang? Apa? Kalau untuk aman saya di mata netizen. Apa nih? Netizen suka siapa? Di Dario, Pak Dario. Netizen nih. Yang paling gampang. Saya mau siapa yang disukai? Geningnya Pak Dario. Saya buat seperti Pak Dario. Maka netizen suka. Apa yang terjadi? Pak Dario Duwag saya blog. Demi netizen aman, saya belum. Tapi Pak Dario dua. Kan? Oh. Netizen deman kan gening Pak Dario. Untuk menenangkan netizen, saya nurutin gening Pak Dario. Tenang netizen. Pak Dario dua, saya blog. Oke. Ketika Pak Dario dua, saya harus dua kira Pak Dario. Oh, motivasi ya. Emang Pak Dario muncul langsung deman netizennya? Oh, iya. Tahun 2004 Pak Dario tuh dihujat habis loh dengan gaya-gayanya. Ada setelah dia anyar. Orang memperkosa gong kebiar karena bedik gang soe, karena lebihan suling. Sekarang beli anak neneng lebih keras untuk di sosial media karena di desain seperti itu ya. Di zaman itu kan 2004 belum ada Pak Dario seperti itu. Sedangkan mungkin beberapa tahun lagi apakah Bela Ganyur ngarap seperti Bela Ganyur ngarap Anda pada tahun 2016? Ada kemana aja? Udah nggak ada nawak bisa depan anak ada. Saya ada Nawi. Itu bukan 2016 kan bukan saya yang bekerja. Ya tapi kan kolektifnya teman-teman di CW juga. Bangsa Wiwin yang awalnya sudah mani dan gentel, kemudian hadir CW juga memberi warna baru.
Ya kan? Transfer kan ke notis, Yong. Ke notis, transformasi inovasi itu kan sudah ada pada saat itu. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman semua serius. Ada serius. Teman-teman serius. Serius dan satu visi semua. Harapan Wiwi, kenapa sampai ya selain dari Wiwi sebagai PNS itu sebagai senimannya Wiwi yang tanyakan harapan kepada masyarakat luas karena yang nyelekit Wiwi balasan komentar Wiana. Ini kan yang Anda gaung-gaungkan di kancah internasional bersama orang luar. Nah, harapan Wiwi kepada masyarakat ketika kita selalu menggaung-gaungkan bahwa kita membanggakan salah satu gamelan itu sebagai kekayaan adiluhung, yang namanya adiluhung itu adi itu besar, loh. Sesuatu yang harus dia betul-betul dipertanggungjawabkan dengan alasannya. Begitu selayaknya ketika musik barat itu diakui oleh dunia karena apa? Karena alasannya. Ya karena alasan. Kalau nyaper melodi lagu lagu Gamboh, Gening Gamboh, semua Bang Jawa kan juga sama, juga mempunyai hak yang sama. Iya sih. Karena alasan ini yang mendorong ya. Ya, apa yang menyebabkan dia kan karena ada alasannya. Deskripsi berarti maksudnya nih, pendeskripsiannya kita bisa menjabarkan. Gamelan dalam konteks ritual dia sudah mapan, dah selesai. Oke, udah beres. Apalagi? Ya. Apalagi? Dah. Mau Anda bagi orang di luar barat, oh ini musik simfoni saya musik hebat. Oh musik Bali hanya untuk ritual kan. Paling hanya untuk hiburan. Mau seperti itu? Kalau saya nggak mau. Saya harus gamelan saya simfoni Beethoven punya ini loh, ini ilmu ininya. Lalamatan Bali punya ilmunya. Jedengan Gambang punya ilmunya. Mai toh, Pak. Mai Pak simposium, Pak. Kamu arahnya. Itu kan sudah dilakukan oleh Pak Yudano, Walid. Ya. Siapa berani orang musik dunia yang hebat-hebat? Kalau muncul nama itu, siapa berani? Kenapa kita nggak sadar bahwa ada gejala itu di luar negeri, di dunia internasional? Wow, ya. Kan? Ya. Ketika Pak Yudano tur dengan Europalia-nya, dengan karya-karya dengan Sembrandano-Pool, siapa yang berani simfoni barat dan lu simfoni ne harmoni cang, ne teknik cang. Berdebat beliau di ranah di panggung internasional. Ya, karyanya kan sudah tidak perlu dia berdebat, karyanya sudah mendebat. Wah ya. Simfoni. Iya. Sudah oleh di MIT loh. Siapa orang MIT berani dengan Walid? Waduh, kan harus gitu caraan penabuh Bali nah. Oke, penabuh Bali. Makanya cacing banding orang bancang penabuh nak len untung jadi seko gamal aja lo nabuh kalau begitu kalau sudah handang hotel sing bangot tongos yang layak nagi upah yang tinggi mekang bah nya ne blog. Pinter jawab. Gah, nah standar gue dengan cara apa? Yes. Bertarung di dalam. Baik bertarung ideologi. Karyaan. Kembali sekarang. Kalau jika Anda belum bisa memahami, yang penting pengertian Anda yang penting. Entar dalam konteks, pengertian dalam konteks. Ketika saya akan mengerti kalau Anda kalau ada nak demen moto, oke lah. Tapi penetrasinya jangan ngomong bahwa apa yang Anda lakukan terlalu akademis kan. Yang saya perjuangkan Anda loh. Untuk di ruang internasional nanti. Ya, ada kan kita ngomong internasional terus. Karena gini, ini sudah semakin jelas berarti bahwa seni kita memiliki jenjang karir yang jelas. Sangat jelas kalau mau. Kalau bisa Pak kalau mau. Nah, buktinya teman-teman saya banyak. Sekarang teman saya sedang ada di Denmark, Septa. Komplit ya. Tidakkah dia bertarung secara pemikiran dan secara karya? Saya hormat dengan dia. Bos yang dikandang kan Bani. Siapa yang ditantang di Denmark oleh Septa sekarang? You punya karya, main lawan saya gitu. Woi, cuma marah kene saya. Oke. Kabupaten Cang kene, Kabupaten Cik itu, aduh.
Harus bersatu kita ya. Bukan masalah bersatu. Artinya bersatu dalam artian kita memahami bahwa Lingsi Raga menciptakan ini ada pemikiran. Ada pemikiran. Ada pemikiran. Udah jauh-jauh nih. Hargai kekayaan audial. Kalau berbicara gamelan, baik kongke biar belah ganjur semua boleh nggak BCDE Apapun gitu. Audial. Audial. Itu udah teman-teman. Berjam tengah nih, Ci. Bobo. Ci, ada pertanyaan, Ben? Eh. Kuliah umum, Ci, Bang. Karena Chan dari tadi tuh nengil, pengen tahu pengupas tentang tulis naga nih. Oh, gitu. Kita ya. Ini maksudnya Diana, seenggaknya kamu mau mengerti. Ya kan, berarti kan manilmu ya dicot ya? Bener, karena gak semacam ton kayaknya agak kurang deh gitu. Apa sih maksud Diana nih? Karena kan kebanyakan yang ngomong nih. Gitu maksudnya, Cang. Ya, karena bener. Cang kan awam yong. Iya, betul, sama juga. Ya. Udah. Terima kasih. Terima kasih, Diana. Itu juga karya berikutnya. Tidak menepati. Ya, nanti kalau saya mau ada sama Kacut ada debat kan nanti saya undang ya. Saya ada pilihan pokoknya. Kita ada diskusi. Ya. Pak Yud mau tak undang juga ke sini. Langsung kan. Pak Yud juga mau tak datang. Beliau- Dan beliau berkenan hadir. Saya harap. Udah kontak kok di Instagram. Ya, dan Saudara. saya sangat senang kalau senior saya itu mau. Setelah itu baru Pak Jide balik. Ya, Pak Yud itu sangat detail, sangat terstruktur dan Din lah jacut yang jacut. Ya lah jacut. Kang yang biana ke Biana penyanggaraunya seperti ini keadaannya situasi Iya. kita. Dan sikap receh kita berdua. Iya benar. Ya. Terima kasih Udah juga bilang ilmunya. Disclaimer malu kan sudah. Oh. Disclaimer malu. Terima kasih juga obrolan kita tadi Yong ya. Ilmunya juga. Mungkin kalau yang mau coret-coret nanti di kolom komentar atau mau mampir ke tempatnya Wiana silakan. Itu dulu Rayu, Mas. Sampai ke depan episode.